warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofianti dan saya di sini akan menyampaikan materi tentang biologi, yaitu tentang plantae atau tentang tumbuhan. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yakni Muftiarisa Fanti Yasmin dan Sofi Azahro. Pertama, untuk materi pertama di sini akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai apa itu pengertian dari plantae. Kingdom plantae atau yang biasa disebut dengan tumbuhan adalah organisme eukariotik yang multiseluler dan memiliki dinding sel, juga memiliki klorofil. Di mana klorofil ini berfungsi sebagai proses fotosintesis sehingga tumbuhan tersebut bisa menghasilkan makanannya sendiri. Hal inilah yang membedakan antara kingdom plantae dan kingdom animalia. Mengacu dengan konteks formal, tumbuhan ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, dia bisa melakukan fotosintesis, kemudian dia merupakan multiseluler dan bisa menghasilkan selulosa. Muncul banyak kritikan mengenai fungi. Fungi ini dikatakan sebagai bagian dari plantae, akan tetapi ternyata fungi itu memiliki kingdom tersendiri karena dia tidak melakukan fotosintesis. Punya sel pada tumbuhan dan jaringan yang menyusunnya, ini sehingga menyebabkan tumbuhan ini memiliki banyak sekali spesies. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mengetahui plantae berdasarkan pengertiannya. Kita akan lanjut mengenal lebih dalam plantae berdasarkan ciri-cirinya. Jadi teman-teman, plantae ini sudah dikatakan berevolusi sebelum hewan. Dan plantae sendiri terletak pada awal rantai makanan. Tanpa plantae, seluruh organisme atau sebagian besar organisme tidak dapat bertahan hidup. Apa saja kemudian ciri-ciri dari plantae? Agar lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama. Nah, ciri-ciri pertama yakni adalah plantae merupakan organisme multiseluler. Apa sih itu multiseluler? Multiseluler ini adalah organisme yang memiliki banyak sel. Jadi, plantae ini adalah organisme yang memiliki banyak sel. Ciri-ciri yang kedua adalah autotrof. Autotrof ini adalah organisme yang mampu menghasilkan energi atau makanannya sendiri. Autotrof ini prosesnya diantaranya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian contoh, maksudnya ciri-ciri yang ketiga dari plantae adalah terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Ciri-ciri yang keempat adalah plantae dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Dari proses yang dilakukan diantara yang tadi yang disebutkan fotosintesis dan kemosintesis, hasil ini akan membuat plantae memiliki energi atau makanan sendiri dan akan disimpan menjadi amilum atau pati. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah reproduksi. Perlu diketahui bahwasannya plantae bereproduksi melalui dua proses, yakni seksual dan aseksual. Ada seksual melalui putik dan benang sari, dan juga aseksual diantaranya bisa melalui cangkok, spek, dan lain sebagainya. Nah, itu dia teman-teman ciri-ciri dari plantae. Sekarang kita masuk ke klasifikasi plantae. Yang pertama ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan juga phloem. Nah, setelah itu ciri-ciri selanjutnya dia memiliki organ sejati, yaitu akar, batang, dan juga daun. Nah, paku ini melakukan reproduksi secara aseksual dengan spora dan mengalami metagenesis. Ciri-ciri selanjutnya itu tumbuhan paku ini tumbuh di darat, namun ada beberapa tumbuhan paku yang hidup di air. Klasifikasi selanjutnya ini ada Birophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri yang pertama yaitu
itu dia tidak memiliki pembuluh angkut dan juga organ sejati seperti Pteridophyta. Selanjutnya, lumut ini dapat ditemukan di tempat yang teduh dan juga lembab. Kemudian, lumut memiliki rizom kecil untuk dia supaya dapat menempel di tanah. Dan yang terakhir, lumut mengalami metagenesis sama seperti Pteridophyta. Selanjutnya, klasifikasi lumut itu ada 3. Yang pertama, ada lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut daun. Nah, untuk lumut daun ini kita sering temui di sekitar kita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yang dimana saya akan membahas mengenai filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ya, seperti nama istilahnya yaitu Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma, yang berarti biji, dan phyton yang berarti tumbuhan. Biji merupakan pembuahan antara benang sari dan putik, serta menjadi bakal atau cikal bakal dari individu baru. Spermatophyta itu dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu pertama Angiospermae atau berbiji tertutup, lalu ada yang kedua Gymnospermae atau yang biasa kita sebut berbiji terbuka. Spermatophyta ini hidup di darat dan beberapa hidup di air, misalnya di teratai. Spermatophyta ini memiliki batang, akar, dan daun sejati. Lalu tumbuhan berbiji tertutup yaitu Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada di bakal buah. Ciri-ciri Angiospermae itu bentuk daunnya itu lebar, lalu berbentuk pipi, lalu tulang daunnya itu membentuk menjari, biasanya juga menyirip, sejajar atau melengkung. Hidupnya sebagai perdu, ya biasanya di pohon, semak, dan herba. Alat perkembangbiakan yang dia punya itu berupa benang sari dan putik, yang dimana memiliki bunga sejati dengan perhiasan berupa mahkota dan kelopak bunga. Berdasarkan jumlah keping bijinya, Angiospermae ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, kalau misalnya monokotil itu biasa kita sebut berbiji atau berkeping satu, sedangkan dikotil yaitu yang memiliki dua keping atau disebut atau biasa memiliki 2 kotiledon. Nah, lalu yang kedua ada tumbuhan berbiji terbuka atau kita sebut Gymnospermae ya, yang merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau tidak dilindungi oleh buah. Ciri Gymnospermae ini diantaranya yaitu Gymnospermae memiliki alat kelamin yang terpisah, yang dimana sel telur terdapat di dalam strobilus betina dan serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan. Nah, bakal biji ini tersusun dari dalam strobilus. Strobilus atau runjung itu adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut, batang dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Daunnya itu kaku, tebal, kecil atau sempit, lalu tulang daunnya itu tidak beraneka ragam. Nah, dan salah satunya tidak memiliki bunga sejati. Akarnya itu biasanya berbentuk akar tunggang, biasanya pohon atau perdu, tidak ada yang berupa herba. Nah, Gymnospermae ini dibagi biasanya menjadi 4 kelas. Yang pertama Gingonae, Cidene, dan Getine. Lalu yang keempat itu Coniferae. Lalu manfaat Kingdom Plantae biasanya beberapa jenis Kingdom Plantae ini dijadikan sebagai rotan atau pohon jati. Contohnya itu kan rotan dan pohon jati, biasanya itu dijadiin bahan baku bangunan,
terus kertas, furniture yang seperti meja, bangku, dan lain-lain. Dan ada juga yang biasanya dijadikan kartu remi, peralatan olahraga, alat musik. Nah, lalu beberapa jenis kingdom lantai lainnya seperti rami itu bisa menghasilkan serat linen yang biasanya di baju. Nah, selain di baju juga ada di taplak meja, handuk, ya, dan perlengkapan lainnya. Lalu selain itu ada besar nutrisi yang diperoleh manusia itu kan biasanya dari tumbuhan seperti jagung, padi, gandum yang bersumber dari karbohidrat. Nah, terus juga ada yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, kacang-kacangan, itu juga menjadi sumber protein dan nutrisi dan vitamin bagi manusia biasanya. Nah, selain fungsi sebagai makanan, kingdom plantae juga dimanfaatkan sebagai minuman. Apa saja contohnya seperti teh, kopi, bir, wine, minuman beralkohol lainnya. Lalu salah satunya yaitu tebu yang biasanya digunakan untuk membuat gula dan penyedap rasa. Seperti monosodium ya, biasa kita tahu tuh. Lalu pembuatan margarin dan minyak goreng menggunakan bahan dari plantae seperti jagung, kelapa sawit, kacang, kedelai, lalu zaitun, dan bunga matahari. Nah, beberapa jenis tumbuhan dari kingdom plantae juga dijadikan sebagai tanaman hias seperti tanaman anggrek, bunga mawar, matahari, dan tanaman lainnya yang berguna untuk mempercantik lingkungan atau mempercantik halaman. Lalu tumbuhan itu juga bisa dikreasikan sebagai kreasi seni. Contohnya itu yaitu tanaman bonsai. Ya, tanaman bonsai, macam-macam tanaman bonsai lah. Lalu tumbuhan juga bisa digunakan sebagai bahan industri seperti sabun, karet, cat, terus sampo, kosmetik, parfum, tinta, dan sebagainya. Beberapa jenis kingdom plantae juga dijadikan obat-obatan seperti obat herbal, suplemen makanan, lalu pestisida juga bisa. Nah, lalu mungkin salah satunya ya yang bisa kita ambil dari contoh obat-obatan, biasanya pohon jambu. Nah, di situ bagian daunnya itu bisa digunakan sebagai obat perut atau obat diare. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari manfaat tanaman plantae sebagai obat-obatan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.